Ini aneh ya, kenapa hanya wali kota Solo yang disorot? Coba deh cari tahu juga dengan kepala daerah di Papua atau di Maluku sana, atau di Sulawesi. Ya siapa tahu ada salah satu atau dua orang pejabat kepala daerah yang bermasalah soal urusan rangkap jabatan. Semenjak adanya program pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur, nampaknya saya melihat Presiden Jokowi terus diserang dengan berbagai cara-cara busuk, sebusuk bau bangkai. Karena Presiden Jokowi sulit dicari celah kesalahan untuk diserang secara pidana ataupun perdata, maka yang menjadi korban sasarannya adalah anak-anaknya. Anak-anak Presiden jika kita amati, seakan-akan terus dicari-cari kesalahan atau titik kelemahannya. Dari laporan Ubedillah Badrun ke KPK kini sudah berjalan 1 bulanan, tapi belum ada kepastian. KPK belum mengumumkan informasi resmi ke publik terkait pelaporan Ubedillah Badrun mengenai status dari terlapor yakni Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming. KPK seperti dibuat bingung sampai harus memanggil lagi Ubedillah Badrun hanya untuk sekedar memberikan konfirmasi lagi. Padahal kalau bukti-bukti dari Ubedillah Badrun cukup kuat, seharusnya KPK tidak perlu memanggil Ubedillah Badrun lagi. Tinggal mengumumkan saja hasil penemuan atau penelusuran terkait KKN yang dilakukan oleh anak-anak Presiden. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi akibat minim atau lemahnya bukti-bukti pelaporan Ubedillah Badrun yang hanya merupakan hasil interpretasi berdasarkan dugaan dan asumsi. Ubedillah Badrun pada dasarnya dia memahami bahwa pelaporan terhadap anak-anak Presiden itu lemah secara hukum karena bukti-bukti yang dimilikinya itu tidak kuat. Namun sepertinya Ubedillah Badrun menerapkan prinsip yang terpenting baginya adalah bagaimana Presiden ataupun keluarga Presiden bisa mendapatkan stigma negatif di mata masyarakat. Entah bukti laporan lemah atau tidak, itu urusan belakangan. Intinya adalah bagaimana membangun image negatif masyarakat terhadap pemerintah Jokowi. Kini proses laporan Ubedillah Badrun mulai meredup dan sepi pemberitaan. KPK masih membutuhkan proses waktu untuk mendalami. Namun, usaha untuk menjatuhkan nama baik keluarga Presiden tidak berhenti sampai di situ. Banyak jalan menuju Roma sambil menyelam sambil minum air. Banyak cara untuk menjatuhkan Presiden. Sambil menunggu proses penyelidikan di KPK, ya sambil mereka mencari lagi celah lain yang bisa digunakan untuk menjatuhkan nama baik Presiden. Salah satu keluarga Presiden yang menjadi sasaran empuk adalah putra sulung Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming. Dengan posisinya sebagai pejabat pemerintah, maka Gibran akan rentan sekali dengan pola-pola jeratan hukum. Gibran saat ini disebut-sebut telah melanggar undang-undang sehingga harus dinonaktifkan selama 3 bulan dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Kasusnya adalah Gibran merangkap jabatan. Lucunya, gugatan terhadap masalah rangkap jabatan Gibran ini dibahas dengan membuat forum segala. Mereka membuat forum diskusi yang berjudul Kerusakan Lingkungan Hidup, Kerugian Negara, dan Pencucian Uang yang berlangsung via daring hanya untuk mau menyinyir soal rangkap jabatan Gibran. Ini aneh ya, kenapa hanya wali kota Solo yang disorot? Coba deh cari tahu juga dengan kepala daerah di Papua atau di Maluku sana, atau di Sulawesi. Ya siapa tahu ada salah satu atau dua orang pejabat kepala daerah yang bermasalah soal urusan rangkap jabatan. Namun sepertinya itu tidak mereka lakukan. Mereka hanya fokus ke keluarga Presiden. Dalam undang-undang memang ada aturan bahwa jabatan kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan. Tujuannya adalah agar si kepala daerahnya tersebut bisa fokus sepenuhnya dengan tugas tanggung jawab sebagai kepala daerah. Saya jadi ingat dengan peristiwa yang dialami oleh Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi di awal-awal kepemimpinannya. Edi Rahmayadi kala itu disorot karena merangkap jabatan Gubernur Sumatera Utara sekaligus Ketua PSSI. Tapi Edi Rahmayadi tidak dituntut untuk nonaktif, melainkan Edi disarankan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua PSSI. Dan Edi akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Ketua PSSI.
Kasus yang dialami Edi kini menimpa putra sulung Presiden Jokowi yang menjabat sebagai wali kota Solo. Gibran diduga masih tercatat sebagai komisaris utama di sebuah perusahaan. Kritikan dari banyak kalangan itu muncul usai Faisal Basri menuding rangkap jabatan anak presiden. Orang yang menyuarakan agar Gibran dinonaktif adalah pakar hukum pidana Muhammad Taufik. Dia mengatakan, bila terbukti melakukan rangkap jabatan, maka Gibran harus dinonaktifkan dari wali kota selama 3 bulan. Selain itu ada pengamat politik Ujang Komarudin yang menuntut Gibran harus dinonaktifkan. Menurut Ujang, jika terbukti maka Gibran harus dinonaktifkan. Tuntutan mereka memang mirip seperti Ubedillah Badrun. Tidak punya bukti berbasis data yang kuat atau aktual, tapi terkesan menuduh. Padahal Gibran sendiri menyatakan bahwa dirinya sudah melepas semua jabatan di swasta. Saya yakin Gibran orang yang tahu diri dan akan mundur jika dia melakukan kesalahan. Gibran orang yang mengerti posisinya di mata hukum. Di usianya yang masih muda dengan jabatan sebagai wali kota Solo sudah dihantam dengan berbagai masalah besar. Masalah-masalah itu menurut saya justru sebenarnya kalau kita mau melihat dari sisi lain sangat bagus untuk seorang Gibran. Dia memang harus ditempa dengan berbagai permasalahan agar kualitas dirinya semakin meningkat. Gibran adalah salah satu bibit unggul untuk memanggul jabatan yang lebih besar lagi di kemudian hari. Seperti kata-kata Mutiara, bila bebanmu terasa berat, hadapilah dengan senyum. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.